Selamat siang futsal fans, kembali lagi bersama saya Reza Pradita untuk menyaksikan laga MNC International Futsal Cup 2022 antara Indonesia versus Selangor United. Kita lihat line up yang diturunkan oleh Indonesia, ada dua pergantian dari starting five kemarin di mana Rizky Hana dan juga Rian Dwi Renaldi masuk menggantikan Nizar dan juga Ardian Syahnur. Sementara itu dari Selangor United mereka langsung turun dengan kekuatan penuh diisi oleh Aidil, Amirul, Nur Hazim, Aizat dan juga Nur Ashraf di starting five yang dibuat oleh Jahmuri bin Zainuddin selaku pelatih dari Selangor United. Sementara itu ini susunan daftar pemain di bangku cadangan. Nah, memang 6 pemain Indonesia yang kemarin off akhirnya dipasang oleh Hasyim Zadeh, yaitu Pufung, kemudian Agung Pandega, Filippo Inzaghi, Romi Humandri, Istrar Megantara dan juga Singgi Romanajati. Sementara itu 6 pemain yang kemarin sempat bermain yaitu M. Nizar, Ardian Syahnur, Ihsani Fajar, serta Subhan dan Fajrian pada siang hari ini tidak akan bermain. Ini dia coach Hasyim Zadeh, pelatih asal Iran yang didampingi oleh coach Sayana. Dia pelatih Jahmuri Zainuddin. Dua kapten yang akan memimpin pertandingan adalah Evan Saumilena. Ini mungkin pertama kali kita menyaksikan Evan Saumilena. Evan dengan ban kapten timnas Indonesia. Setelah itu penjaga gawang Selangor United tadi dilihat Nur Hazim bin Sulaiman, dan kiper sembarangan juga, pemain juga bola tim Malaysia Under-20 pada jalan Piala Asia. Di sisi kiri layar kaca Anda pemirsa dengan jersey putih-putih merah merupakan tim nasional futsal Indonesia. Sementara itu di sisi kanan layar kaca Anda dengan jersey merah putih merupakan Selangor United. Saat ini kita akan menyaksikan gol pertama. Kita akan sedikit juga lintas antara Indonesia dengan Malaysia. Seperti ini Selangor merupakan yang berubah. Mereka akan berikan yang terbaik. Dan inilah dia pemirsa kick-off babak pertama pertandingan antara Indonesia versus Selangor United. Selamat menyaksikan. Ban yang mampu dipotong oleh Brian tadi. Indonesia melakukan kesempatan untuk menyusun serangan pertama mereka. Evan bukan screening ball. Berikan bola kepada Brian, umpan kerja kedua. Masih berhasil diblok.
back in. Diambil oleh Dewa Rizky. Dewa berikan kepada Brian. Tidak mendapat kesempatan untuk melakukan tendangan ke arah gawang. Lepas kepada Rizky Sikil. Evan Samilena lakukan screening ball. Fighting yang cukup baik masih Evan. Kali ini Dewa Rizky terbebas. Umpan tarik kepada Brian. Masih gagal mengarah ke gawang. Dan kali ini Selangor lakukan serangan balik. Dan sebuah pelanggaran. Brian mampu melakukan intercept. Pemain yang juga kemarin mencetak 1 gol di laga debutnya bersama Timnas Indonesia. Rian Dwi Renaldi. Lajunya mampu dihentikan. Tendangan pertama dari Selangor. Dilakukan tadi oleh Aidil Syahril bin Rosli. Masih mampu diamankan oleh Sikil. Evan gagal lakukan screening ball. Lagi-lagi berbahaya serangan baik dari Selangor. Tot United 1-on-1 dengan Sikil. Dan apa yang terjadi? Indonesia lengah dan harus dibayar mahal. Kesalahan dilakukan dari tengah membuat akhirnya kita lihat terbebas satu pemain dari Selangor di sana. Lakukan finishing yang begitu terukur. Di gawang dijaga oleh Rizky Hana. Indonesia 0, Selangor Dot United 1. Aizat bin Saari tadi mampu membuka keunggulan bagi Selangor. Tentu kita harap Indonesia mampu bangkit. Kali ini bahasan langsung coba dilakukan. Hampir saya Dewa terbebas. Jatuh kali ini Dewa. Dan dari Rian tadi masih mau digagalkan meskipun sudah terbebas di tiang kedua menyambut umpan Wendy Brian. Serangan berikutnya dari Indonesia. Rian bersama dia dengan Dewa. Kembali Rian mencoba mencari ruang untuk melakukan akselerasi. Masih gagal. Pinggir lapangan. Sejumlah pemain juga sudah mulai bersiap. Pemain yang tentu ingin memberikan yang terbaik agar bisa dibawa oleh Coach Hasyim Zadeh. Kejuaraan Piala Asia Futsal 2022. Evan Samilena lakukan turning. Apa yang terjadi di sana? Evan justru melakukan tendangan ke arah pemain yang sudah terjatuh tadi. Blok yang tidak disengaja sebenarnya. Amirul bin Sugito tadi melakukan blok. Kembali kesempatan untuk Indonesia. Dewa Rizky. Evan. Wendy Brian. Balik kepada Rian. Dewa. Evan korban dengan Amirul. Lewati Amirul. Evan lakukan turning ke tengah. Dan Evan Samilena. Beruntungan belum juga menghampirinya. Hingga menghadapi Korea kemarin. Kita ingat juga Evan menciptakan sejumlah peluang. Tapi belum bisa menciptakan gol sepanjang dalam MNC International Futsal Cup. Untuk kita berharap Evan bisa menambah pundi-pundi golnya untuk Timnas Indonesia pada siang hari ini. Selangor gagal tadi untuk melakukan build up. Ultras Garuda tidak berhenti melakukan chance untuk mendukung Indonesia meskipun kayak dalam kondisi tertinggal setelah gol yang dicetak oleh Aizat bin Saari di awal babak pertama tadi. Agung Pandega sudah masuk. Evan, tendangan berikutnya dari Evan kali ini diblok oleh Azamuddin. Ini untuk Selangor. Taufik bin Abdul Wahab. Banyak mampu dipotong. Melihat transisi dari para pemain Selangor juga sangat baik. Mereka ketika gagal melakukan serangan dengan secepat kilat sudah kembali wilayah pertandingan sendiri. Filippo Inzaghi masuk. Umpan depan. Umpan kembali bisa lakukan shooting ball. Ais. Pipo. Inside. Pandega di sana. Kali kepada Ais. Evan. Masih Evan. Kali ini bola berhasil dicuri. Evan lakukan recovery yang sangat baik. Keluar lapangan langsung Evan. Masuk. Kali ini main muda lainnya Reza Gunawan. Ais. Balik ke Ais.
umpan dari Hazim, belum akurat. Ais, Frank, Vito, kembali Vito, Raigun, Ais, dapat kanan dari Ais, sebuah pelanggaran, Selangor kembali mendapatkan bola. Baik Taufik, ini terburu-buru, melakukan ball possession bagi Selangor. Rizky Ana keluar dari sarangnya dengan begitu cepat. Kesempatan untuk Indonesia melakukan build up. Terus setelah tertinggal itu menjadi tantangan bagi skuad muda timnas Indonesia untuk bisa membalikkan keadaan. Ais, dari rasanya Pandega, dan Pandega berhasil diblok. Ada instruksi tadi ya dari pelatih Hasan Zadeh juga Sayan kepada Agung Pandega. Ipo bersiap melakukan kick in. Ais mencoba menyisir sisi flank kiri. Ada blocking dari Regun dan Ais, percobaan dari Ais masih mampu dimentahkan oleh Nur Hazim. Tetapi sebuah pesan tentunya dikirimkan oleh Ais jika Nur Hazim tidak akan mendapatkan banyak waktu beristirahat sepanjang pertandingan ini. Balik kick in untuk Indonesia, umpan ke yang kedua. Gagal dan itu disebutkan oleh Regun. Tentu paketan ketiga dari Indonesia juga sudah mulai bersiap. Lima menit pertama. Indonesia lebih banyak menguasai bola, tetapi kita lihat Selangor justru yang unggul setelah satu serangan balik yang begitu cepat tadi. Regun umpan ke yang kedua, Pipo terbebas, tetapi Nur Hazim mampu melakukan save. Sebuah kombinasi yang sangat baik sebenarnya, umpan dari Regun sangat terukur, tapi Pipo gagal bisa menyelesaikan bola tadi. Ais, bikin umpan belakang, balik pada Ais, terbebas kali ini. Reza, umpan yang kalau digagalkan tadi, bekas sebuah pelanggaran. Reza Gunawan, Pandega, umpannya mampu diselesaikan dengan tackle oleh salah satu pemain Selangor. Dan ada salah satu pemain Selangor juga yang terjatuh. Setelah ada benturan tadi dengan Reza Gunawan, harus berhati-hati dia. Ini yang kita khawatirkan dari jumlah pemain muda ketika mereka tampil di ajang internasional, mereka dengan mudah memancing amarahnya. Seperti tadi kita lihat ada sedikit konfrontasi yang coba diberikan oleh pemain Selangor. Reza Gunawan sedikit melakukan ayunan sikut, beruntung wasit tidak melihatnya. Ini dia tindakan permintaan maaf dari Reza Gunawan. Di belakang itu juga lihat bagaimana Korea yang begitu menarik dari Ultras Garuda. Ini dia Ultras Garuda yang terus bernyanyi, memberikan semangat untuk timnas Indonesia di pertandingan ini. Pipo, Pipo, Regun, kembali dengan skema 4-0, mencoba membongkar pertahanan Selangor United. Pandega, Reza berhasil mendapatkan bola, masih Reza tendang langsung, masih bisa diblok. Peluang berikutnya bagi Indonesia. Kali ini lewat skema corner kick yang akan dieksekusi oleh Ais. Rizky Xavier atau Ais sudah bersiap lakukan chip. Oh, bola justru jatuh kepada Pandega dan Pandega
Kali ini Pandega terbebas, tetapi tendangannya justru melambung di atas Mistar. Ruang baik sejauh ini bagi Indonesia. Kali ini dapatkan oleh Pandega. Oh, cukup berbahaya tadi. Bagaimana Izzat bebas, tapi kontrol bola masih terlalu deras. Sementara itu para pemain Korea yang sudah bermain tadi menghadapi Thammasat juga belum langsung pulang menyaksikan antara Indonesia dengan Selangor kali ini. Ini juga lihat bagaimana cara bermain Selangor. Nah, mereka sudah dulu. Hasim Zadeh sudah kembali melakukan rotasi. Dimana kali ini masuk Singgi, Romana Jati, Romi Humandri, Marvin dan juga Israr Megantara. Ini tentunya menjadi debut bagi Israr, Romi dan juga Singgi bersama timnas Indonesia. Debut yang kita harapkan bisa berakhir manis dengan kemenangan bagi Indonesia. Israr, masih Israr, terlalu memaksakan dia tadi. Untung ada Romi Humandri melakukan cover. Singgi bersama dia dengan Israr, kembali kepada Singgi. Romi Humandri one on one dengan Aidil. Marvin. Hampir saja umpan Singgi tadi dipotong. Aidil Sahril bin Rosli. Singgi, Romi Humandri, umpannya tidak akurat. Marvin berhasil mendapatkan bola, masih Romi Humandri lakukan step over, tetapi tendangannya kembali diamankan oleh penjaga gawang Nur Hazim bin Sulaiman. Amirul, Marvin berhasil memotong bola, kesempatan bagi Indonesia. Romi Humandri, 4 arah dari Nur Hazim. Tubi-tubi Indonesia mencoba menyerang kali ini. High press diterapkan. Israr Megantara memaksa Aidil Sahril bin Rosli untuk melakukan clearance. Nah, ini kesempatan untuk Indonesia lakukan double kick in. Singgi sudah lakukan kick in. Marvin Alexa, penyelamatan berikutnya Nur Hazim tampil cukup gemilang di 8 menit pertama ini. Nur Hazim bin Sulaiman, ya gawang yang juga merupakan jebolan tim Malaysia Under 20 di Piala Asia Under 20 2017. Singgi sudah lakukan corner. Marvin maksudnya kepada Israr, tapi bola mampu dibaca oleh pertahanan Selangor. Singgi, Romi Humandri masih dengan skema 3-1 dengan Israr sebagai pivot. Singgi one-on-one dia dengan Aizat. Singgi umpan kepada Israr, cukup berbahaya, tapi lagi-lagi mampu dibaca. Upaya yang sebenarnya sudah cukup baik tadi dari Singgi. Romana Jati, pemain Safin. Israr turning dan lakukan shooting tadi Israr. Wah, cobaan yang positif dari Israr, pemain termuda di training center tim nasional futsal Indonesia kali ini. Pemain kelahiran 2004. Singgi, Marvin, lebar kali ini Romi Humandri. Masih Romi, gerakannya kali ini mampu dibaca oleh Nur Ashraf. Gagal dari Romi untuk mengejar bola. Pemain asal Thomas FC Mataram yang bersinar sepanjang putaran yang kedua. Romi berduel dari sana. Akan sebuah pelanggaran. Selangor Totu United berhasil mendapatkan bola. Aidil Sahril umpan ke depan. Ada Nur Ashraf. Umpan ke tiang 2 mampu dipotong. Rotasi kembali dilakukan. Starting 5. Kembali ke lapangan. Dewa Rizky, Wendy Brian, Israr coba mendapatkan bola, masih gagal. Wendy Brian lakukan intercept, masih Wendy Brian lewati satu pemain. Wendy Brian, memang bukan kaki terkuat dari Brian tadi.
Brian memang kekuatan kaki utamanya adalah kaki kiri. Tapi ada usaha tadi untuk mencoba dari Brian melakukan tendangan dengan kaki kanan. Brian kepada Dewa. Brian berhasil dicuri, beruntung masih ada Dewa di sana. Garan dilakukan oleh Azamuddin. Brian Rinaldi. Wendy Brian coba mencari arah umpan kepada Evan, mampu dibaca. Itu harus lebih jeli lagi anak-anak Indonesia untuk bisa mencari space umpan kepada Evan. Oh, umpan yang berbahaya tadi dari Brian. Bagaimana umpan diagonal tadi yang dilakukan, hampir saja dipotong. Hal-hal seperti ini yang harus diwaspadai karena tadi gol pertama Selangor dicetak lewat kesalahan dari Indonesia. Brian, gerakan yang sangat baik dan Brian sebuah pressing yang sudah diarahkan dari ke tiang kedua. Tapi ternyata lagi-lagi Nur Hazim mampu tampil gemilang. Akselerasi berikutnya dari Brian. Evan lakukan turning dan Evan berhasil diblok. Tekanan belum berakhir. Dan kali ini Indonesia mendapatkan kick in. Wendy Brian dan gerakan-gerakan individunya mulai terlihat. Jadi salah satu idola terbaru para futsal fans di Indonesia. Brian. Dewa. Hampir saja tadi Evan mendapatkan bola, tapi dicuri oleh Selangor. Kembali Rian Dwi Rinaldi mengambil kick in. Evan. Blok berikutnya dari pertahanan Selangor masih cukup solid sejauh ini. Berulang kali Evan melakukan tendangan, berulang kali juga. Pertahanan Selangor tidak gentar untuk melakukan blok. Brian mengambil kick in, pendek saja kepada Dewa di belakang. Kembali Dewa. Rian Dwi. Evan sedikit turun untuk mencari bola. Rian. Back pass. Rizky Hana. Oh, umpan yang baik kepada Evan dan Evan Movik mampu membawa Indonesia menyamakan kedudukan. Rizky Hana memberikan umpan terukur kepada Evan yang dengan tenang melakukan turn dan kemudian melakukan tendangan yang menggolongi penjaga gawang Nur Hazim bin Sulaiman. Indonesia 1, Selangor Totti United 1. Ini dia yang kita tunggu-tunggu pemirsa dari Evan. Bagaimana kualitas yang memang dia miliki akhirnya mengelabui pertahanan Selangor. Di mana biasanya Evan memang melakukan turning ke arah kaki kanan, tapi kali ini dia melakukan turning ke arah kaki kiri yang tidak bisa dibaca oleh pertahanan Selangor. Pasti tentu akan semakin meningkat bagi anak-anak Indonesia. Kali ini skor kembali imbang. Brian menguasai bola di flank kanan. Supporter juga semakin bergemuruh memberikan dukungan mereka. Umpan ke Evan mampu dibaca. Oh, ada benturan yang cukup keras tadi. Bukan pelanggaran, Evan berhasil mencuri bola. Wendy Brian juga kehilangan momentum dia untuk memberikan passing. Ini yang harus diperhatikan dulu dari Brian yang memiliki individu yang cukup baik, tetapi kadang terlalu lama untuk membuat keputusan. Evan blocking dari Brian, tapi ada covering juga yang dilakukan oleh Aidil Syahrial. Semakin waspada barisan pertahanan Selangor untuk menjaga gerakan dari Evan Movik. Brian, masih Brian, lewat di satu momen Brian kepada Evan maksudnya mampu dipotong. Serangan balik dari Selangor, pergerakan Aidil Syahrial mampu dihentikan tapi menghasilkan corner kick bagi Selangor United. Dan kali ini ada timeout yang diambil oleh pelatih Jamhuri bin Zainuddin. Cukup impresif sebenarnya apa yang dilakukan oleh Selangor Totti United sejauh ini. Mereka juga kemarin berhasil unggul sebenarnya di babak yang pertama atas Thammasat
Stallion dengan skor 3 meskipun skor akhir mereka kalah 6-4. Selangor juga memang merupakan satu tim yang cukup impresif di Malaysia di tahun 2022. Mereka berhasil mengamankan peringkat ketiga di Piala Futsal Malaysia 2022. Saat itu Selangor Tote United juga diperkuat oleh salah satu pemain asal Indonesia yaitu Anton Cahyo Nugroho. Sementara itu di Liga Futsal Malaysia musim ini atau Malaysia Premier Futsal League, Selangor Tote United berada di peringkat ke-6. Timeout sudah berakhir. Kali ini Coach Hasem Zadeh juga mulai melakukan sejumlah pergantian. Bung Pandega, Pipo dan juga Reza Gunawan sudah kembali disiapkan. Sementara itu Selangor bersiap untuk mengambil corner. Aidil Syahril akan mengambil corner kali ini. Umpan ke tengah, mampu dipotong. Kesempatan bagi Indonesia melakukan serangan balik. Dewa Rizky mencari rekan-rekannya. Masih Dewa Rizky. Bola tertinggal tadi. Berbahaya bagi Indonesia. Transisi negatif kali ini yang cukup baik dari Marvin. Mampu menggagalkan momentum yang dimiliki oleh Selangor. Terlewat tadi Rizky Xavier. Umpan yang mau dipotong oleh Dwi Renaldi dan tendangan dari Amirul bin Sugito. Masih melambung. Pipo coba duel one-on-one tapi belum ada celah. Ais, Regun, Dega, Pipo. Lewat satu pemain, masih Pipo. Bola dicuri oleh Reza Gunawan. Tapi sudah lebih dulu keluar lapangan. Balik kick in untuk Selangor. Aidil Syahril berikan bola ke depan, gagal untuk bisa dikuasai oleh Nur Ashraf bin Muhammad Azli, pemain yang kemarin mencetak 1 gol ke gawang Tamasat. Ais, Pipo, kembali kepada Pipo. Regun lewati satu pemain, maksudnya umpan kepada Pandega, bukan pelanggaran tadi. Serangan di Selangor, umpan yang terlalu deras kepada Aidil Syahril. Pandega mencoba mengganti arah serangan, balik pada Pandega. Pipo, cut inside. Reza Gunawan, balik pada Agung Pandega. Tidak ingin terburu-buru para pemain Indonesia, mencoba lebih sabar untuk mencari space di pertahanan Selangor. Reza Gunawan lakukan akselerasi. Umpan yang tidak akurat tadi. Sayang sekali, sebuah gerakan yang sudah cukup baik sebenarnya dari Reza. Tetapi umpannya terlalu liar untuk bisa dikuasai oleh Ais. Pipo. High press terus diterapkan oleh buat asuhan Hasim Zadeh. Tidak ingin tentunya memberikan kesempatan bagi Selangor untuk kembali bangkit. Oh, pelanggaran dilakukan oleh Pipo kepada Muhammad Nur Ashraf. Masih menganggap ada dorongan tadi dari Pipo kepada Nur Ashraf, pemain yang menjadi cetak gol terbanyak bagi Selangor Tote United di Liga Futsal Malaysia 2022. Dengan bebas, umpan. Amirul bermaksud melakukan umpan tarik, tapi tidak ada rekannya di sana. Tampak begitu serius Coach Jamhuri bin
Zainuddin dari pinggir lapangan. Amirul mendapatkan tekanan dia. Oh, ada satu pemain yang terbebas di sisi kanan, yaitu Ahmad Azim. Indonesia mendapatkan kick in. Ais. Andega. Dewa. Reza Gunawan. Ais. Andega. Ada sebuah blocking dari Dewa. Dari Dewa. Reza Gunawan. Masih kesulitan. Harus kembali ke belakang. Reza Gunawan. One-on-one dengan Aizat. Masih Reza Gunawan. Cut inside. Reza Gunawan. Gerakan melewati dua pemain dari Reza dengan Gunawan. Mampu merepotkan barisan pertahanan Selangor, tetapi ada blok di menit-menit akhir, di detik-detik akhir dari salah satu pemain Selangor yang menggagalkan Reza untuk mencetak gol pertamanya pertandingan ini. Setelah kemarin juga mencetak satu gol gawang Korea. Andega. Shooting flank dilakukan Dewa. Ais sudah kembalikan kepada Dewa. Untuk Dewa masih bisa mengejar bola. Andega. Ais. Oh, kesalahan komunikasi. Berbahaya kali ini bagi Indonesia. Peluang bagi Selangor. Tendangan langsung dari Ahmad Azim, masih membentur tiang. Ini dia yang memang terus terjadi sepanjang babak pertama. Kelengahan-kelengahan di lini tengah membuat Selangor berhasil melakukan intercept dan kemudian unggul jumlah pemain ketika melakukan counter attack. Ada kesalahan tadi antara Ais dengan Dewa, di mana Dewa ingin melakukan pergerakan tetapi justru Ais memberikan umpan kepada Dewa di tengah tadi. Marvin. Kembali pada Marvin Alexa. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh Marvin. Setelah bola direbut tadi oleh Razil bin Ahmad. Marvin kemudian melakukan profesional ball untuk mencegah momentum serangan balik dari Selangor United. Bebas sudah dilakukan. Ahmad Azim, pergerakannya mampu digagalkan. Ahmad Azim sudah lakukan kick in. Nur Hazim kembali kepada Ahmad Azim. Oh, umpan 1-2 yang cukup baik dari para pemain Selangor. Beruntung ada Marvin Alexa yang mampu mengamankan gawang Indonesia. Mungkin untuk Selangor umpan yang cukup berbahaya. Tidak ada sentuhan. Hanya gol clearance saja bagi Indonesia. Harus tetap fokus juga. Rizky Sikil meskipun tidak banyak mendapatkan tekanan, tapi Malaysia beberapa kali mampu melakukan serangan cepat. Taufik. Masih Taufik. Indonesia kembali melakukan tekanan. Ada back pass ball. Jadi memang dilakukan karena bola belum menyentuh salah satu pemain Indonesia, tetapi sudah ada back pass ke penjaga gawang Nur Hazim. Ini dia para pemain yang off tadi. Kita lihat ada Firman dan juga Nizar serta Ardian Syahnur, pemain yang diberikan istirahat sebelum menghadapi Al-Asad pada pertandingan hari Jumat nanti.
Main time out untuk Indonesia. Coach Hasyim Zadeh mencoba untuk memaksimalkan peluang dari indirect free kick yang didapatkan Indonesia. Indonesia sendiri berhasil lolos ke gelaran Piala Asia Futsal 2022 setelah menjadi runner up di Piala AFF Futsal 2022, di mana Indonesia saat itu hanya kalah adu penalti dari Thailand. Dan di gelaran Piala Asia nanti Indonesia akan tergabung bersama Iran, Lebanon, dan juga Chinese Taipei. Wasit sudah kembali ke lapangan. Kali ini indirect free kick untuk Indonesia. Rizky Xavier tampaknya sudah masuk, bersiap. Guys, diberikan kepada Brian, tendangannya mampu diblok. Kembali kick in untuk Indonesia. Evan mencoba mengontrol bola, hampir saja dicuri. Brian mencari rekan-rekannya. Brian harus kembali ke belakang. Pipo, Ais, Brian, masih Brian, main Evan, umpan satu sentuhan kepada Ais. Pipo, Evan terbebas di sisi flank kiri. Menunggu rekan-rekannya melakukan support. Brian, umpan yang terburu-buru dari Wendy Brian. Wendy Brian sendiri merupakan salah satu pemain yang merupakan jebolan tim PON Papua yang meraih medali emas di PON 2020. Keberhasilannya di PON juga yang membuat Brian mendapatkan kepercayaan dari Coach Hami atau Coach Rahpol Senetngam di Black Steel FC Manokwari. Singgih, Marvin, tangan yang masih belum akurat. Marvin Alexa, pemain yang sempat menjadi best player Liga Futsal Profesional ketika membela Famos FC Mataram. Mirul jaga dengan ketat oleh Singgih. Indonesia kembali bisa melakukan ball possession. Marvin Alexa, Israr buka sliding ball, berikan bola kepada Singgih, mampu diblok. Serangan cepat kali ini dari Selangor. Marvin Alexa berhasil melakukan intercept yang sangat penting dari Romi. Marvin kembali menuju Romi, tetapi bola sudah keluar lapangan. Aidil Syahril berikan bola ke belakang. Kembali Aidil. Gagal Nur Ashraf tadi untuk melakukan kontrol bola. Oh, pelanggaran jelas sekali dilakukan oleh Romi Humandri dan kartu kuning diberikan oleh wasit. Memang ini yang sering dilakukan oleh pemain Indonesia ketika melakukan protes. Mereka biasanya bilang baru satu kali melakukan foul, padahal yang dilihat oleh wasit ketika memberikan kartu kuning bukan perkara sudah berapa banyak foul yang dilakukan, tapi seberapa berat foul yang dilakukan oleh sang pemain. Dan memang tadi Romi Humandri tidak ada niat untuk mengambil bola, dia hanya menarik pemain dari Selangor yang ingin melakukan serangan. Marvin Alexa lagi-lagi sebagai orang terakhir mampu melakukan defense dengan sangat baik. Ashraf, umpan yang mampu dipotong. Ada Lut di depan gawang Indonesia. Romi berhasil mendapatkan bola. Israr kontrol bolanya justru gagal, padahal ada peluang tadi bagi Indonesia untuk melakukan serangan balik.
Singgi berhasil merebut bola. Belum bisa Indonesia untuk melakukan serangan balik. Romi Humantri. Singgi umpan kepada Israr. Israr berhasil merebut bola. Israr. Romi Humantri. Singgi. Marvin. Baik pada Singgi. Israr berhasil mendapatkan bola. Israr berhasil melakukan turning tadi Israr. Tetapi tendangannya justru diblok oleh lawan. 39 detik tersisa. Coach Hasyim Zadeh kembali melakukan rotasi untuk melakukan closing di babak yang pertama ini. Brian mengambil corner, umpan yang tidak jitu. Pelanggaran kali ini oleh Marvin Alexa. Masih kewalahan di babak yang pertama ini Indonesia untuk bisa membongkar pertahanan Selangor. Di mana meskipun sudah mencetak 1 gol lewat Evan, Indonesia masih belum bisa unggul. Detik-detik akhir di babak yang pertama Indonesia mencoba mencari gol yang membawa mereka mengakhiri babak pertama dengan keunggulan. Sebian. Akselerasi di sisi kiri dari Dian. Berhasil diblok lagi tendangan-tendangan jarak jauh dari para pemain Indonesia. Dewa Rizky mengambil corner. Dian terbebas, tapi tidak ada ruang untuk melakukan tendangan ke arah gawang. Dewa, Evan cut inside, lakukan turning, hampir saja direbut. Beruntung ada Brian melakukan recovery. Kesempatan terakhir bagi Indonesia untuk mencetak gol. Masih Evan, Brian kali ini. Dan kehilangan momentum untuk melawan tendangan ke arah gawang. Berakhir sudah babak yang pertama di mana Selangor United sempat unggul lewat gol dicetak oleh Aizat bin Saari. Tapi Indonesia mampu membalas lewat gol sang kapten Evan Soumilena. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan segera kembali untuk menyaksikan jalannya babak kedua setelah jeda yang berikut ini. Teman-teman, sekali lagi diingatkan kita tetap menjadi sportivitas, menunjukkan kita tuan rumah yang istimewa. Tepuk tangan dulu buat Indonesia. Oke, sekarang Selangor Bintang Futsal Indonesia Yogyakarta. Dan masih setia yang menemani buat para Bintang Futsal di MNC International Futsal Cup 2022. Buat para Bintang Futsal, saat ini kita menyaksikan pertandingan babak yang pertama antara timnas futsal Indonesia berhadapan dengan Selangor VOC United Malaysia. Jadi untuk itu buat teman-teman supporternya kita relax dulu di babak yang kedua, menantikan jalannya babak yang kedua. Dan juga pastinya patut kita apresiasi, tepuk tangan dulu buat teman-teman Ultras Garuda Yogyakarta. Terima kasih teman-teman kawan timnas futsal Indonesia, dan pasti tetap diingatkan, ayo kita tunjukin kita supporter yang istimewa ya, tetap junjung tinggi sportivitas ya. Tepuk tangan dulu dong buat Ultras Yogyakarta. Ada yang mau jersey? Oke. Nanti akan bagi-bagi jersey pastinya. Oke, tetap kondusif ya. Setuju ya teman-teman ya? Setuju ya? Oke. Kita nanti akan menyaksikan dulu ada special perform. Ngelihat yang bagus-bagus, yang indah-indah, agak duduk dulu ya. Ada yang akan tampil di siang hari ini. Dan pastinya buat seluruh penyinta futsal, ingatkan sekali lagi di mana MNC International Futsal Cup 2022 ini akan berlangsung sampai dengan hari Jumat tepatnya. Jadi perlu diketahui juga buat teman-teman semua para penyinta futsal, jangan lupa untuk tetap terus mendukung timnas futsal Indonesia setiap jalannya pertandingan di Gor Amrogo Yogyakarta. Dan jangan lupa juga pastinya buat teman-teman semua yang mungkin belum mendownload RCTI Plus ya, jangan sampai ketinggalan setiap pertandingan futsal seperti Liga Futsal Profesional dan juga jadwal pertandingan dari timnas futsal Indonesia. Teman-teman bisa download untuk RCTI Plus dan juga menyaksikan setiap program-program dari MNC Group. Baiklah, menemani jeda babak ataupun break half time kali ini,
buat para pecinta futsal tanah air yang masih tetap standby di area Gor Amorogo, tanpa berlama-lama lagi, and now please welcome, this is Ozora Dance.
Oke, sudah perform all out juga. Tadi siapa yang belum kebagian jersey-nya Ozora? Yang mana? Aduh. Itu tadi yang di situ dapat jersey-nya diendus-endus dulu ya. Keringat jerih payah dari Ozora ya guys ya. Oke. Nah, ada yang mau jersey lagi hari ini? Semua pada main Instagram. Ini akan ada special gift dan juga jersey dari WWJD. Teman-teman semuanya akan ada giveaway juga dari WWJD. Teman-teman bisa follow akun Instagram di @WWJDsport ya. Dan nanti bisa untuk komen di akun Instagram WWJD Sport juga nge-feed-nya. Karena hari Jumat WWJD akan memberikan untuk jersey Indonesia juga, katalog Indonesia. Tepuk tangan dulu dong buat Indonesia. Ini Ultras Garuda. Waduh. Masih semangat Ultras? Kalem dulu. Kasih tepuk tangannya dulu buat MNC TV. Guys, standby. Oke, kalem. Nah, jadi dengerin dulu informasinya. Jadi nanti teman-teman itu akan ada untuk gift-gift yang lebih banyak lagi dari WJD, ada juga dari Almer, ada juga dari Spek, ada juga dari Noich. Jadi buat kalian harus tetap semangat. Setuju? Setuju. 1, 2, 3. Oke, semangat. Oke, buat teman-teman semua Ultras Garuda, nanti kita akan bagi hadiah lagi pastinya juga untuk menemani kalian semua. Iya. Ozora juga nanti akan tampil pastinya untuk di hari yang ketiga menemani para pencinta futsal Indonesia yang menyaksikan berlangsungnya setiap pertandingan di MNC International Futsal Cup 2022. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk kalian juga untuk mendownload RCTI Plus untuk menyaksikan terus untuk setiap program-program dari MNC ya. Karena untuk setiap pertandingan Liga Futsal Profesional teman-teman bisa menyaksikannya hanya di MNC TV ataupun juga di MNC Channel juga pastinya. Dan jangan lupa untuk tetap terus mendukung Timnas Futsal Indonesia. Saya pengen cek dulu nih di sini Yogyakarta ya. Mana suara semangatnya pendukung setia dari Timnas Futsal Indonesia? Yogyakarta istimewa, dan pasti buat teman-teman semua kita akan bersiap-siap kembali menyaksikan jalannya babak yang kedua. Jadi sekali lagi buat teman-teman semua ya, untuk tetap keep respect kepada tim lawan. Kita boleh menyanyikan yel-yelnya, yang penting dengan kata-kata positif dalam mendukung tim kesayangan kita, Timnas Futsal Indonesia. Ayo, Yogyakarta, sama-sama kita tunjukin bahwa kita supporter yang patut dicontoh. Yogyakarta istimewa, Indonesia istimewa. Dan kita akan lanjutkan kembali jalannya babak yang kedua buat teman-teman semua pecinta futsal. Hanya di MNC International Futsal Cup 2022. Masih dengan kedua tim, Selangor TOT United Malaysia. Tepuk tangan dulu dong buat tim dari Selangor TOT United. Tepuk tangannya dulu guys. Terima kasih ya untuk tetap keep respect pastinya. Dan juga akan menghadapi kembali di jalannya babak yang kedua. Masih dengan tim kebanggaan kita semua, Timnas Futsal Indonesia. Selamat menyaksikan dari babak yang kedua pastinya hanya di MNC International Futsal Cup 2022. Persembahan dari MNC TV, selalu di hati.
Pemirsa, kembali lagi bersama saya Reza Pradita untuk menyaksikan babak yang kedua pertandingan MNC International Futsal Cup antara Timnas Futsal Indonesia yang menghadapi Selangor United. Di mana pada babak pertama tadi Indonesia sempat tertinggal lewat gol Selangor yang dicetak oleh Aizat bin Saari, tetapi kemudian mampu membalas lewat gol dari sang pivot sekaligus kapten andalan Evan Soumilena. Kita sama-sama berharap Indonesia bisa mengembangkan permainannya di babak yang kedua ini, karena sepanjang babak pertama Indonesia kesulitan untuk bisa membongkar pertahanan Selangor. Dan tentunya Coach Hasyam Zadeh juga sudah melakukan sejumlah evaluasi tadi di ruang ganti untuk bisa mengakhiri laga ini dengan kemenangan. Dan inilah dia kick off babak kedua pertandingan antara Indonesia versus Selangor. Selamat menyaksikan sebuah upaya langsung diberikan oleh Evan Soumilena untuk mengetes penjaga gawang Nur Hazim di awal babak yang kedua. Sebuah shock terapi tentu saja, menandakan jika Indonesia langsung ingin menekan sejak awal babak kedua ini. Sudah belajar dari apa yang mereka lakukan di awal babak pertama ketika kecolongan lewat gol dari Aizat. Terlihat dari tribun penonton, Ultras Garuda juga terus memberikan dukungan, terus memberikan nyanyian bagi para pemain Indonesia di lapangan. Memang ini menjadi recovery setelah Indonesia cukup panjang menderita karena COVID-19, dan akhirnya kali ini supporter sudah mulai bisa kembali ke lapangan, di mana di GOR Amung Raga bisa diisi oleh hingga 75% penonton menurut peraturan dari pemerintah Yogyakarta. Indonesia kembali membangun serangan. Rian Dwi Renaldi kembalikan kepada Dewa. Rian shooting flank. Oh, Evan di sana terbebas kali ini Dewa Rizky. Tetapi ada sliding block dari Aidil Syahril yang mampu menggagalkan Dewa untuk membawa Indonesia unggul. Memang Evan bukan hanya bertindak sebagai goal getter, tetapi dia juga bisa memantulkan bola-bola seperti tadi, memberikan umpan-umpan manis untuk para rekannya terbebas. Tangan pojok bagi Indonesia sudah dieksekusi oleh Dewa. Rian, tangannya juga mampu membahayakan jaga gawang. Kesempatan berikutnya Indonesia. Rian, Dewa, Evan coba melakukan turning. Masih Evan, kali ini mampu dihentikan pergerakannya oleh Amirul. Dan baik dari Selangor gagal. Indonesia kembali melakukan recovery ball. Kemudian one-on-one dengan Aidil Syahril. Tangan penjuru 3 di babak yang kedua. Indonesia tubi-tubi terus menekan pertahanan dari Selangor, coba untuk berikan keadaan. Dewa berikan umpan cek pada Evan, maksudnya tidak berat. Bola justru jatuh ke kaki Evan, dan Evan tendangan yang bahkan tidak terlihat oleh penjaga gawang yang masih langkah tadi, tetapi memang masih tipis di sisi kanan gawang di Selangor United. Lalu saya Evan mencetak press kanan diberikan oleh anak-anak Indonesia. Harus berhati-hati tentu Dewa Rizky. Lalu menggebu-gebu untuk merebut bola, dia justru mampu dilewat dan terpaksa membuat pelanggaran kepada Muhammad Nur Ashraf Muhammad Azli. Peluang berikutnya bagi Selangor. Sempat terbebas tadi Aidil Syahril, tapi namanya tidak merepotkan bagi Rizky Hana. Umpan paralel kepada Dewa Rizky. Pengamatan berikutnya dari penjaga gawang Selangor. Tekanan belum berakhir. Evan berhasil mendapatkan bola. Menarik kali ini Evan. Kembali di belakang. Evan Soumilena percobaan tendangan spekulasi yang kali ini membentur pemain Selangor. Memang agak sulit Evan melakukan tendangan seperti tadi. Dia harus dulu melewati sejumlah blok dari pemain Selangor sebelum akhirnya bola mencapai kiper. Rian, kepada Evan berhasil. Kali ini Evan umpan pada Dewa. Dewa
skema yang begitu berkelas. Dari belakang kita lihat bola berhasil menuju pada Evan dan Evan memberikan umpan yang begitu manis untuk bisa disantap oleh Dewa Rizky, si bocah Bekasi. Indonesia 2, Selangor United 1. Evan Somilena menjadi bintang lewat 1 gol dan 1 assist sejauh ini. Kita berharap bisa bertambah. Kali ini peluang bagi Selangor. Untung Brian berhasil hadang pergerakan dari Aidul Sahril. Dan pojok untuk Selangor. Indonesia tentu juga harus waspada. Peluang bagi Amirul, bola justru jatuh ke kaki Evan. Serangan balik Brian. Indonesia unggul jumlah pemain. Oh, buru-buru tadi dia untuk memberikan umpan, tidak sadar Aidil Sahril yang sudah kembali belakang. Kembali bola damai oleh Indonesia. Lagi umpan yang tidak akurat. Buang momentum bagi Indonesia. Rotasi langsung dilakukan oleh Coach Hasim Zadeh. Adega. Ais. Dipo. Regun. Ais, umpan paralela maksudnya, mampu dipotong. Sangat menarik tentunya melihat 4 pemain Indonesia yang berada di lapangan saat ini main dengan kecepatan tinggi. Taufik umpannya kepada Jamuddin, lalu deras untuk dikejar. Regun, nah dari sudut sempit yang kali ini mau meremotkan Malaysia. Pandega yang juga mampu diblok. Rizky Xavier bertubi-tubi tendangan dari para pemain Indonesia merepotkan pertahanan Selangor United. Mulai kelimpungan Selangor untuk bisa membendung banjir tekanan dari para pemain Indonesia. Rizky Xavier siap menghadapi corner kick. Pancip, tapi sudah lebih dulu ada kesalahan tadi, nampaknya terlalu lama. Ais ambil corner. Bikin untuk Indonesia. Setelah Azamuddin bin Hasan tadi gagal untuk bisa melakukan screening ball. Ais, Zagunawan, Reza mendapatkan tekanan, bukan pelanggaran, one on one dengan Rizky Hana. Masih kesempatan bagi Selangor, umpan untuk yang kedua, tendangan backhill yang masih bisa diadu oleh Pipo. Indonesia mencoba berbalik, melakukan tendangan ataupun serangan, masih mampu dihalau. Begitu juga dengan tendangan berikutnya dari para pemain Selangor. Lalu diblok oleh Rizky Xavier yang menjadi orang terakhir. Harus berhati-hati, tidak bisa lengah meskipun sudah unggul 2-1. Selangor juga terus memberikan serangan demi serangannya. Sempat tengah tadi dan ada kesempatan bagi Razwil bin Ahmad yang tinggal menghadapi Rizky Hana. Beruntung tadi Rizky Hana dengan tenang tidak langsung membuat keputusan dan hanya menunggu saja di dalam circle. Dan kemudian menghilangkan momentum yang didapatkan oleh Razwil. Kick in untuk Selangor dan langsung ke arah gawang yang mudah mau diantisipasi oleh Sikil. Direct yang gagal dikejar oleh Reza Gunawan. Ahmad Azim pada Razwil. Selangor mencoba bermain lebih direct, sudah tertinggal. Pipo kehilangan bola, bukan pelanggaran. Yang diambil oleh Pipo.
Indonesia kembali membangun serangan. Agung Pandega melakukan cut inside, lebar dan Pipo, masih Pipo, mampu diblok. Untung tidak mampu dikejar tadi, bola liar oleh Ahmad Azim bin Muhammad. Regun lebar, Gonzagi, Agung Pandega, akhirnya kehilangan bola dia tadi. Serangan dari Selangor Hot United. Agung Pandega berhasil memenangkan duel. Oh, cukup baik tadi intercept dilakukan oleh Razwil. Untung masih bisa dicuri kembali oleh Reza Gunawan. Indonesia mendapatkan kesempatan menyerang. First touch yang buruk tadi dari Pipo. Membuat dia kehilangan momentum. Tendangan langsung dari Pipo. Juga masih melambung. Harus lebih cermat lagi Indonesia untuk bisa mengatur tempo permainan. Karena beberapa kesempatan tadi banyak momentum yang hilang karena bola tanggung atau bola 50-50. Bikin untuk Indonesia. Pandega. Bola berhasil curi, kembali Selangor lancarkan serangan cepat. Pandega kali ini mendapatkan bola. Lagi-lagi Pandega masih kesulitan untuk bisa melewati pertahanan Selangor. Masih menjadi masalah sejauh ini. Bagaimana pengambilan keputusan dari para pemain muda yang dimiliki oleh Indonesia. Ini juga yang tentunya akan terus coba dilatih oleh Coach Hasyim Zadeh sepanjang pemusatan latihan. Singgih, Marvin, Israr, masih Israr, lakukan cut inside, tendangan mendatar dari Israr, masih sedikit melebar. Ini dia sang wonderkid milik halus yang berhasil melakukan tendangan tadi dan memang ada sedikit sentuhan sebenarnya dari pemain Selangor meskipun tidak dilihat oleh wasit. Intercept coba dilakukan oleh Singgih. Gerakan cukup baik dari Singgih, tetapi bola direbut kembali oleh anak-anak Selangor. Romi Humandri berhasil menghentikan laju pemain Selangor di sisi kanan tadi. Selangor mulai nyaman untuk menguasai bola. Taufik gagal dia untuk melakukan kontrol. Singgih siap melakukan kick-in pemain asal Safin yang meskipun timnya terdegradasi tapi secara mengejutkan Singgih mampu mendapatkan panggilan ke tim nasional. Israr, Marvin, sebuah kerjasama segitiga antara Singgih, Israr dan juga Marvin. Yakin tendangan oleh Marvin, tetapi lagi-lagi ada kaki dari pemain Selangor yang mampu membelokkan bola. Azizi bin Mansor masuk untuk Selangor. Israr dengan datar yang masih mampu dihentikan. Peluang berikutnya masih mampu dihentikan. Romi Humandri juga masih gagal. Singgih Ramanajati, tendangan volinya di depan circle sedikit melebar. Gelombang tekanan dari Indonesia belum bisa menambah gol ketiga. Azizi gagal menguasai bola. Kapten yang akhirnya masuk untuk Selangor, pemain yang menjadi penentu bagi Selangor Hot United ketika laga perebutan tempat ketiga di Piala Futsal Malaysia 2022 dan mencetak gol ke gawang Penang saat itu. Singgih Ramanajati, masih Singgih. Depan yang gesa-gesa dari Romi. Memang pengalaman berbicara di sini. Ini merupakan laga debut Romi bersama tim nasional futsal Indonesia. Romi, Singgih kerjasama dengan Romi, umpan direct berhasil mengarah kepada Israr, masih Israr, kembalikan pada Romi tetapi
Tendangan dari pemain asal Selagik Lombok Timur ini masih melambung. Saat kita setidaknya sudah menyaksikan bagaimana proses build up yang sudah berjalan dengan cukup baik di paketan pemain muda oleh Hasyim Zadeh. Romi berhasil mencuri bola. Mencuri kembali tadi oleh Selangor. Mandi dari sisi flank kanan, tendangan langsung ke arah gawang, masih melebar, mulai mendapatkan feel-nya Romi Mandri. Bisa juga belum menurunkan high press, tetap menekan dari wilayah pertahanan Selangor. Najmi dapat tekanan dia dari Singgi, masih Afif Najmi kebingungan dan terpaksa membuang bola. Kesulitan Afif tadi untuk bisa mencari support dari rekan-rekannya. Kembali Singgi mengambil kick in. Dewa meminta sisi flank kiri untuk dikosongkan agar ada space untuk berakselerasi. Masih Dewa Rizky one on one dengan Hazizi. Dewa, masih Dewa, tidak terburu-buru. Umpan ke tiang kedua, sudah melewati satu pemain sebenarnya umpannya, tetapi ada pemain lain yang melakukan covering di belakang tadi. Cukup percaya diri memang tadi Dewa. Mencoba untuk mengincar space, melakukan akselerasi ketika one on one dengan Hazizi. Singgi. Dewa bersama dengan Rian Dwi Renaldi paksa melakukan back pass ke belakang. Oh, kesalahan dari Rizky Hana, sesuatu yang sangat berbahaya tadi. Bola justru jatuh ke kaki pemain Selangor. Beruntung eksekusi akhirnya belum mengarah ke gawang. Sikil memang sempat membuat satu assist tadi di gol pertama, tetapi tidak bisa terlalu percaya diri juga. Harus lebih berhati-hati lagi ketika seorang kiper melakukan distribusi. Brian balik kepada Dewa. Evan sudah kembali ke lapangan. Evan, tendangan dari Evan masih melebar. Masih gemas Evan untuk menciptakan gol keduanya. Masih tidak menyerah untuk terus menambah pundi-pundi golnya. Pemain yang mencetak 24 gol sepanjang Liga Futsal Profesional 2021 hanya kalah dari rekannya sesama pemain Black Steel, yaitu Diego Rodrigo yang mencetak 26 gol. Aizat, pergerakannya mampu dihadang oleh Rian. Dari Indonesia menguasai bola, tidak ingin terburu-buru dan ada sedikit pergantian memang karena Marvin kali ini bermain bersama Rian dan juga Evan. Umpan dari Rian kepada Evan bisa untuk digapai, masukin pertengahan babak kedua. Indonesia kali ini unggul. Setelah babak kedua tadi mampu menambah gol lewat upaya yang dilakukan oleh Dewa Rizky. Marvin lakukan intercept. Evan terbebas di sisi flank kiri. Mas Evan umpan tarik. Tidak mampu diselesaikan oleh Brian karena dipotong oleh pemain Selangor. Ini dia kesempatan yang didapatkan tadi sebenarnya. Tapi umpan Evan lebih dekat kepada pertahanan Selangor. Hasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia. Brian gagal menguasai bola. Gerakan yang cukup ulet tadi dilakukan oleh Razwil bin Ahmad. Aizat. Oh, kesalahan dilakukan oleh Razwil. Evan kuasai bola dan tenang langsung ke arah gawang, tepat di dekapan dia gawang Nur Hazim. Juga secara konsisten membuat penyelamatan bagi Selangor United. Marvin Alexa Wasiri. Brian lebar. Wendy Brian di sana, masih Wendy Brian. Gagal dia melewati penjagaan dari Razwil. Terpaksa harus melakukan reset attack dari bawah lagi. Brian, Marvin Alexa,
Evan lakukan screening ball, masih Evan lakukan turning. Evan dijaga oleh 2 pemain, kali ini kehilangan bola dia. Ashraf berhasil mencuri bola. Counter press coba diterapkan oleh anak-anak Indonesia untuk kembali merebut bola. Dan bukti ampuh karena Selangor juga belum bisa mengembangkan permainan mereka babak kedua. Dengan hasil 2-1 sejauh ini, artinya Indonesia akan kembali ke puncak klasemen MNC International Futsal Cup 2022 untuk sementara. Umpan yang kedua kali Nur Ashraf dan Rizky Hana melakukan penyelamatan gemilang tadi. Dengan begitu tenang dia menutup ruang tembakan dari Muhammad Nur Ashraf bin Muhammad Azli. Umpan yang kedua digagalkan oleh Brian. Selangor mulai menaikkan intensitas serangan. Nur Hazim, umpan datar ke depan, dicuri oleh Rian, kesempatan bagi Indonesia, masih Rian Dwi Renaldi, tendangan mendatar yang kali ini digagalkan dengan lutut oleh Nur Hazim. Pemain asal Kabupaten satu ini memang terus mencuri perhatian sejak laga kemarin, menciptakan sejumlah peluang lewat akselerasi ataupun tendangan dari jarak jauh. Nur Hazim minta lapangan untuk dikeringkan. Itu coach Hasem Zadeh juga masih terus memberikan instruksi untuk bisa duduk dengan tenang. Agak kembali dilanjutkan. Selangor mencoba melakukan build up. Bola kembali direbut oleh pertahanan Indonesia. Israr sudah masuk. Itu juga dengan Ais. Marvin mencoba melakukan cut inside, tapi bola direbut. Israr berhasil lakukan intercept. Israr mencoba melakukan dribble tetapi terlalu memaksa tadi karena ruangnya sudah sangat sempit. Razwil, Nur Hazim kembali dengan umpan direct ke depan yang kali ini lebih dekat kepada penjaga gawang Rizky Hana. Regun, Ais, Dewa Rizky mencoba mencari passing ke arah Israr. Kali ini Israr mendapatkan kesempatan, belum mampu memancarkan tendangan ke arah gawang. Kembali beri set attack dari belakang. Dewa Rizky, Israr, Dewa lakukan dummy, tidak ada rekannya di sana. Regun, Dewa Rizky. Oh, Rizky Xavier kehilangan bola dia. Dewa mencoba bertanggung jawab untuk merebut bola kembali. Hanya menghasilkan kick in saja bagi Selangor. Kehilangan bola M. Azamuddin bin Hasan. Ball clearance dari Sikil, terburu-buru dia. Tidak perlu terburu-buru sebenarnya Indonesia. Saat ini dalam posisi unggul 2-1. Bisa lebih tenang lagi untuk kemudian membangun serangan. Bola berhasil dikejar, tetapi wasit menganggap sudah keluar lapangan tadi. Bola yang coba dikuasai oleh Ahmad Azim bin Muhammad, pemain yang sempat membela Kuala Lumpur Futsal pada 2020, pemain asli Syah Alam, Selangor. Rizky Xavier, Riza Gunawan, kali ini ada 3 bahkan 4 pemain dari Cosmo Jaya FC Jakarta yang bermain bersama di lapangan. Hanya Israr saja yang merupakan pemain yang dipanggil dari Halus FC Jakarta.
Tampak raut muka dari Hasyim Zadeh masih belum puas dengan performa anak asuhnya. Meskipun sudah unggul 2-1 sejauh ini. Taufik mendapat tekanan dari Dewa, lakukan switching flank. Afif Najmi kembali melakukan tekanan dia dari Reza Gunawan dan ada pelanggaran. Memang ada dorongan. Hal-hal dan detail-detail kecil seperti ini yang harus diperhatikan oleh para pemain muda Indonesia di event-event internasional. Karena memang wasit juga sangat sensitif untuk melihat adanya pelanggaran. 5 menit tersisa di babak yang kedua. Supporter timnas juga belum berhenti untuk bernyanyi mendukung timnas Indonesia untuk mengamankan kemenangan di laga menghadapi Selangor Batu United. Pelanggaran berikutnya dari Indonesia dilakukan oleh Reza Gunawan, 2 pelanggaran beruntun dalam waktu yang singkat. Memang Reza Gunawan terkenal memiliki work rate yang sangat baik, tapi dia harus lebih berhati-hati lagi ketika melakukan pressure. Selangor kembali mencoba membangun serangan. Kali dengan pola 3-1, Selangor Tottenham United mencoba menggunakan pivot, di mana ada Azamuddin yang menunggu di depan. Israr lepas spinning ball menunggu support dari rekannya. Masih Israr cukup kuat ya, melindungi bola. Ais kembali kepada Israr, umpan kepada Reza Gunawan. Ada sliding block dari Ahmad Azim yang menggagalkan peluang dari Regun. Ini dia datang dari belakang Ahmad Azim lakukan sliding block. Hasyim Zadeh memang baru datang melatih Indonesia di pertengahan 2022. Penonton pada sore ini berjumlah 4.112 penonton. 4.112 penonton. Terima kasih atas dukungan dari masyarakat Yogyakarta dan kesempatan bagi Dewa juga berhasil diblok, dan tadi kita dengar bagaimana announcer dari Gor Among Raga katakan jika ada 4.100 penonton yang hadir langsung ke Gor Among Raga, ini artinya jumlahnya melebihi penonton yang hadir kemarin. Luar biasa animo penonton di Jogja yang selalu istimewa untuk futsal Indonesia. Meskipun di weekday mereka terus setia mendukung tim nasional futsal Indonesia. Orang kick untuk Indonesia, Evan Somilena kasih di blok dan ada handsball terlebih dulu yang dilihat oleh wasit. Kesempatan kali ini dengan bebas untuk Indonesia. Spot yang sangat sempurna untuk Evan melakukan tendangan bebas langsung ke arah gawang. Sejumlah pemain sudah bersiap, ada Rizky Xavier, Wendy Brian, Dewa Rizky, dan juga Evan Somilena. Kita ingat Dewa Rizky juga sempat mencetak gol tendangan bebas fantastis untuk Cosmo JNFC Jakarta dari tengah lapangan saat menghadapi Kancil WWK. Evan juga punya tendangan yang cukup keras. Dewa umpan kepada Evan dan Evan lakukan pressing. Naik kaki dari salah satu pemain Selangor. Tekanan berikutnya dari skema corner kick. Tangan Dewa masih lebar. Nur Hazim melakukan distribusi bola langsung ke depan. Wendy Brian mencuri bola, lancarkan serangan balik lewat dribble cepat. Wendy Brian coba tendangan langsung ke arah gawang, masih lebar. Memang ajang MSI National Futsal Cup sendiri dimanfaatkan oleh Coach Hasyim Zadeh untuk mencoba sejumlah pemain baru, karena di training center kali ini banyak sekali nama debutan. Bahkan 12 nama belum memiliki caps sebelum turnamen ini. 8 diantaranya bahkan baru pertama kali dipanggil seleksi tim nasional. Bikin untuk Selangor, Dian berhasil mencuri bola.
Oh, kesempatan habis saja bagi Selangor. Tapi Rizky Hana mampu mengamankan bola. Ais, umpan langsung ke depan. Evan terbebas. Evan mendapatkan tarikan, bukan pelanggaran. Penyelamatan juga tadi dilakukan oleh Nur Azim. Oh, protes dilakukan oleh Evan kepada wasit. Harus berhati-hati Evan Somilena karena dia kemarin juga mendapatkan kartu bukan karena apa yang dia lakukan di lapangan, tetapi karena melakukan pembuangan bola ketika bola sudah melewati garis. Kali ini Coach Hasim Zadeh juga ikut melakukan protes karena memang tadi terlihat ada tarikan yang dilakukan kepada Evan ketika dia melakukan turning. Kembali Evan, lakukan screening ball. Evan memang sangat sulit merebut bola dari kaki Evan. Wendy Brian. Masih mencoba untuk mencari gol pertamanya bersama timnas. Wendy Brianik. Pemain yang juga sempat menjalani seleksi bersama Kancil BBK beberapa tahun lalu. Alvin Alexa. Oh, bola berhasil direbut tadi. Beruntung ada Rizky Hana yang keluar dari sarangnya. Dan ada benturan tadi yang terjadi antara Rizky Hana dan Aidil Sahril. Hasim Zadeh juga terus menunjukkan ketidakpuasannya dengan sejumlah keputusan wasit. Evan, Marvin, umpan kecil yang kedua, Brian terbebas, masih Brian. Tendangan chipnya masih tipis di atas Mister. Sebuah improvisasi yang sebenarnya sudah cukup baik dari Brian. Dia melihat sudut tendangan dipersempit oleh penjaga gawang lawan, dia melakukan tendangan chip. Meskipun kali ini powernya terlalu keras. Evan mencuri bola, masih Evan. Untuk kesekian kalinya tendangan Evan berhasil diblok oleh pertahanan lawan. Aizat bin Sa'ari tadi yang akhirnya mampu mematahkan tendangan dari Evan. Kemudian penjaga gawang yang tidak diberi waktu untuk bernafas oleh para pemain Indonesia terus digempur. Romi Mari sudah lakukan corner kick dan tendangan dari Evan Somilena mampu membawa Indonesia semakin menjauh. Sebuah skema corner kick, umpan yang sangat manis dari Romi Humandri selesaikan dengan sangat berkelas oleh Evan Somilena yang mencetak brace di laga ini. Indonesia 3, Selangor United 1. Luar biasa Evan Somilena menjawab kepercayaan pelatih, memberikannya ban kapten di laga ini dengan brace yang sudah dicetak. Mampukah Evan mencetak hat-trick? Jawaban itu akan kita temukan di 2 menit 30 detik yang tersisa di babak yang kedua. Wendy Brian, Romi Humandri, dan ada pergantian juga di sektor penjaga gawang. Pupung Andi Laksono masuk. Ini penjaga gawang yang dipanggil dari Pendekar United meskipun tidak memperpanjang kontrak bersama Pendekar. Dia mengisi slot training center yang kosong setelah Al-Bagir harus menjalani operasi cedera lutut. Operasi yang juga membuatnya dipastikan absen di gelaran Piala Asia Futsal 2022. Tentu akan menarik melihat siapa saja penjaga gawang yang akan dibawa Coach Hasim Zadeh nantinya ke Kuwait. Ada nama Nizar, kemudian Rizky Hana dan Pupung di turnamen ini, dan ada satu lagi Nazil Purnama yang saat ini masih bela Bintang Timur Surabaya di AFF Futsal Cup 2022. Kartu kuning dikeluarkan oleh wasit kepada Aidil Sahril setelah tadi menarik laju dari Wendy. Time out diambil Coach Hasim Zadeh, pelatih asal Iran yang memang datangkan Indonesia tepat sebelum AFF Championship 2022. Dia bahkan di turnamen perdananya mampu membawa Indonesia lolos ke final, hampir saja menjadi juara, tapi
harus rela bermain imbang 2-2 di waktu normal dan kalah di adu penalti. Sementara itu di SEA Games, Hasem Zadeh juga langsung mempersembahkan medali perak untuk Indonesia. Di sistem round robin, Indonesia bermain imbang dengan Thailand dan juga Vietnam saat ini. Hasem Zadeh memang didatangkan oleh Federasi Futsal Indonesia karena memiliki pengalaman di level dunia. Dia pernah bermain di Piala Dunia sebagai pemain dan juga sempat menjadi asisten pelatih tim nasional Iran ketika berlaga di Piala Dunia. Tentu dengan pengalamannya di Piala Dunia, futsal fans kita tentu juga berharap Hasem Zadeh bisa membawa Indonesia hingga ke Piala Dunia. Meskipun memang di Piala Asia Futsal 2022 bukan menjadi sebuah ajang kualifikasi, tetapi tentunya ini akan menjadi turnamen yang bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana kekuatan Indonesia di level Asia. Lihat di pinggir lapangan tadi Firman Adriansyah tidak dimasukkan ke daftar susunan pemain, tetapi kemarin juga bermain begitu gemilang menghadapi Republik Korea, mencetak 1 gol dan 1 assist. Free kick dihadapi oleh Marvin Alexa dan juga Evan Somilena. Marvin hanya lakukan Israr kembali kepada Evan, hampir saja Evan mencetak hat-trick, tetapi tendangannya masih sedikit di atas Mistar. Sebuah skema free kick yang juga sudah berjalan dengan begitu lancar sebenarnya. Kanan dari Indonesia tidak ingin dikedurkan oleh Coach Hasem Zadeh. Memaksa penjaga gawang Selangor juga untuk langsung membuang bola ketika melakukan goal clearance. Israr Megantara sudah kembali masuk. Dewa, Marvin, Evan kali ini turun ke belakang untuk menjemput bola. Israr, Marvin umpan backhill kepada Evan, maksudnya gagal karena ada pergerakan yang cukup berbahaya dari Aizat. Tapi Dewa dengan tenang mampu menutup ruang passing dari pemain Selangor. Dan kali ini time out diambil oleh pelatih Jamhuri bin Zainuddin yang tampaknya sudah menyiapkan skema power play setelah time out yang diambil kali ini. Dan kita lihat salah satu pemain outfield mereka sudah berganti jersey dan bersiap untuk menjadi kiper terbang. Jangan lupa juga pemirsa, besok kita akan menyaksikan perjuangan Bintang Timur Surabaya dari gelaran AFF Futsal Cup 2022 di mana Indonesia dan Bintang Timur Surabaya akan bertemu dengan wakil asal Vietnam yaitu Sahako. Sementara itu di hari Jumat Indonesia juga akan kembali berlaga di MNC International Futsal Cup. Sementara itu di tribun kita juga lihat pemain terbaik dari Liga Futsal Profesional Wanita Indonesia, Novita Apem, yang untuk kedua kalinya menjadi pemain terbaik Liga Futsal Wanita setelah membawa Pusaka Angels menjadi juara, ditemani oleh Bu Celni tadi yang merupakan manajer tim nasional futsal Under 20 Indonesia yang juga memang sebentar lagi akan disiapkan untuk menghadapi gelaran Piala Asia Under 20 generasi ketiga, di mana salah satu pemain yang bisa masuk ke slot pemain timnas Under 20 adalah Israr Megantara yang memang masih berusia 17 tahun dan baru berusia 18 tahun pada tahun ini. Laga sudah kembali dilanjutkan. Selangor bermain dengan skema power play dan Aidil Sahril sebagai sang kiper terbang. Ini juga menjadi ujian bagi Indonesia menghadapi skema power play. Cukup berhasil kali ini. Dewa United mampu mengganggu tadi gerakan salah satu pemain Selangor. Rizky Sofier, Dewa Rizky, Marvin Alexa dapatkan gangguan tadi Marvin dari Razwil. Dan ini kesempatan bagi Selangor untuk kembali melakukan power play. Ahmad Azim
siap melakukan corner kick. Umpan chip sudah dilakukan. Mampu dikejar oleh Razwil. 50 detik tersisa bagi Selangor melakukan power play. Tangan perjauhan dari Ahmad Azim juga masih mampu diblok. Masih bola dikuasai oleh Selangor United. Afif Najmi lebar lagi. Ahmad Azim balik kepada Afif Najmi. Aidil Sahril coba mencari space. Masih bermain dengan sangat rapat pertahanan dari Indonesia. Buat kesulitan para pemain Selangor. Oh, Aidil Sahril terbebas dan Fufung melakukan penyelamatan pertamanya. Tendangan langsung dari Fufung ke arah gawang. Masih melebar. Ujian pertama dari Selangor untuk Fufung mampu dijawab dengan sangat baik oleh Fufung Andi Laksono. Membuktikan jika namanya juga layak dipanggil oleh Coach Hasyim Zadeh ke tim nasional futsal Indonesia. Dan berakhir sudah laga antara Indonesia dengan Selangor United, di mana Selangor sebenarnya sempat unggul di babak pertama lewat gol yang dicetak oleh Aizat bin Saari, tetapi respons luar biasa dari anak-anak Indonesia yang mampu membalas lewat press yang dicetak oleh Evan Somilena dan satu gol yang dicetak oleh Dewa Rizky. Dan nantinya Indonesia akan langsung head to head dengan Tampasit untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara MNC International Futsal Cup 2022. Full time Indonesia 3, Selangor United 1. Saya Reza Pradita serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di acara berikutnya.